Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, suatu saat di Tumpang sini ada retret awal. Biasanya retret awal itu ada doa Yesusnya. Pada waktu pengendapan doa Yesus setelah pengajaran apa itu doa Yesus, seorang yang baru pertama kali ikut retret itu merasakan sesuatu yang aneh. Waktu itu ada satu suster memberikan pengendapan begini. Sadarilah kuasa Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Dia saat ini hadir dalam hati kita dan kasih-Nya meluap-luap mengalir dalam hati kita. Si cewek satu ini lihat temannya, dia begitu masuk dalam hadirat Tuhan. Saat teduh itu membuat dia seolah-olah memang Tuhan itu menggetarkan hatinya, sehingga ia merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Ketika setelah selesai doa Yesus, mereka dua-duanya keluar dari ruangan. Lalu temannya yang baru pertama kali ikut retret bertanya kepada temannya, apa sih maksudnya? Tadi suster itu mengatakan kuasa Tuhan mengalir dalam hatimu sekarang ini. Ya, mengalir dengan kuatnya. Saya tidak merasakan apa-apa. Lalu temannya menjawab, mari lihatlah, engkau akan merasakannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini salah satu contoh dari sekian banyak orang yang tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kekeringan, kehampaan, hidup dalam kepanikan, stres, kecemasan, stress attack seringkali terjadi dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Pertanyaan kita, kenapa mereka mengalami bentuk-bentuk hidup yang hampa, yang kosong, yang tak punya perasaan tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka? Jawabannya adalah kata-kata Tuhan Yesus hari ini. Karena hati kita najis. Bukan makanan yang menajiskan kita, tapi hati kita yang menajiskan. Karena dari dalam hati itu muncul kedengkian, iri hati, percaburan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Coba nanti pulang rumah, ya kalian orang-orang Katolik, biasakan baca kitab suci. Baca itu Yakobus pasal 4, ayat 1 dan seterusnya. Pertengkaran itu muncul dari keinginan, karena kita tidak bisa mengendalikan hati kita. Sehingga muncul pertentangan, perkelahian, kemarahan, iri dengki. Itu sumbernya dari hati. Hawa nafsu saling berjuang dalam diri kita. Ini versi saya ya. Saya kalau cewek dulu, saya kalau dilahirkan cewek, saya protes. Kenapa disebut hawa nafsu? Kenapa tidak disebut Adam nafsu? Mungkinkah pada zaman dulu itu seorang perempuan itu bisa membuat satu desain besar untuk melakukan kebohongan? Saya rasa tidak.
Zaman dulu tuh kuat namanya paternalisme. Semua suara itu hanya datang dari laki-laki. Maka semua rancangan pun, rancangan dosa datang dari laki-laki. Maka tidak pantas disebut hawa nafsu, tetapi Adam nafsu. Ya. Oke, kita kesampingan itu. Bukan itu tujuan perjalanan kita. Nah, kenapa hati kita syarat dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, pertengkaran, kemarahan? Sebabnya tadi apa? Tuhan Yesus bilang apa? Hati kita. Karena hati kita tidak dijaga. Hati kita tidak dipelihara. Hati kita tidak dikelola dengan baik. Itu sebabnya. Karena itu bagaimana cara mengolah hati kita, menjaga hati kita. Ingat kata-kata Amsal tadi pasal 4 ayat 23. Siapa yang masih ingat kata-kata saya di kata pembuka tadi? Ayo, siapa yang bisa ingat kata-kata saya tadi Amsal pasal 4 ayat 23? Saya kasih tiket dia. Beli sendiri. Tadi bagaimana tadi saya bilang? Pasal 4, boleh nyontek di kitab suci kalian. Kau bawa kitab suci itu. Kau bawa kitab suci. Tidak boleh. Yang ingat tadi kata-kata saya. Saya nggak mau kasih tahu kamu. Tadi di situ disebut apa? Amsal pasal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya. Karena dari situlah sumber kehidupan. Hidup kita itu dari hati kita. Kalau hati kamu kacau, semua jadi pahit. Kalau hati kamu manis, kamu diabetes semua. Coba kamu lihat orang. Mukanya muram kayak saya. Kalau ini alami. Memang gak mau diapa-apain. Banyak orang mukanya cemberut tiap hari. Dari bangun pagi sampai sore cemberut terus. Ditanya kenapa? Gak apa-apa. Kenapa? Gak apa-apa. Pasti ada apa-apanya. Gak ada. Ketemu gak orang-orang seperti itu dalam hidup kalian? Temu gak? Di biara juga ada loh. Pastor juga ada loh. Namanya juga mereka manusia. Maka desakan untuk menjaga hati, memelihara hati, menjadi perjuangan penting yang diwartakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Bagaimana menjaga hati? Bagaimana mengolah hati? Mari kita kembali kepada ajakan Santo Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 19. Baiklah kita, itu nanti buah-buah rohnya. Baiklah kita dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging. Jadi kalau hati kita terjaga, supaya hati kita itu tidak cemberut, muka muram, muka tembok, muka matahari. Matahari, kenapa disebut muka matahari? Kalau kalian lihat matahari terang benderang, kira-kira wajah kalian kayak apa? Atau wajah kamu disenter, senternya terang sekali dan panas. Kira-kira wajah kamu kayak apa? Coba bisa mimikkan ke sini. Coba dramakan di sini mukanya. Kalau muka tembok bagaimana? Kalau muka tembok lurus, flat, tak senyum. Enggak senyum, flat, lurus. Lihat kiri, lurus. Lihat kanan, lurus. Depan, lurus. Belakang, bengkok.
baiklah hidupmu. Maka pertama untuk mengolah hati kita, baiklah kita dipimpin oleh roh. Maka tolong baca Galatia 5 ayat 19. Santo Paulus menegaskan bahwa orang yang dipimpin oleh roh adalah orang yang hidup menurut roh. Apa itu hidup menurut roh? Tolong baca Galatia ayat 19. Orang Katolik yang bawa kitab suci silahkan dibuka. HP Anda juga buka. Jadi menurut Santo Paulus, mengolah hati itu sama dengan kita hidup dipimpin roh atau hidup oleh roh. Saya bacakan untuk Anda. Kasih, sukacita. Kalau orang punya kasih, hatinya mukanya cemberut atau flat? Kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Baiklah kita dipimpin oleh roh, supaya kita menghasilkan sukacita. Tidak muka muram, sukacita, berseri-seri. Jadi, kalau hati kita itu penuh dengan sukacita, maka tidak ada muka flat, tidak ada muka muram, tidak ada muka apa lagi? Muka matahari. Mukanya seperti muka bulan purnama. Siapa yang lihat bulan purnama lalu mukanya mengurut? Ada. Itu orang gila namanya. Orang mesti lihat bulan purnama itu mesti dia bersukacita, mengagumi keajaiban Tuhan. Tetapi kalau dia masih lihat bulan purnama, muka flat, muka muram, berarti dia lagi sakit hati. Betul, serius sakit hati. Maka dia perlu membaca Galatia 5, 19, 21 dan seterusnya. Baiklah kita dipimpin oleh roh. Belajar untuk bersukacita. Walaupun kita tidak bisa melakukannya. Tiap hari bangun pagi coba nyanyi sendiri di kamar. Seperti suster tadi. Sungai sukacitaku. Belajar untuk bersukacita. Walaupun pahit hidup itu. Ya, itulah orang yang berjuang untuk menjaga hati. Jadi baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Ya. Kenakan seluruh hidupmu dipimpin roh. Tiap hari minta roh itu supaya pimpin kita. Suster Putri Karmel, Romo Frater CSE selalu memulai karya mereka di pagi hari dengan lagu Minta Roh Kudus. Ada berapa lagu Roh Kudus yang mereka nyanyikan, saya nggak tahu. Beni Kreator mereka nyanyikan di awal sebelum mereka melakukan aktivitas mereka. Sebelum mereka mulai berdoa, mereka mohon Roh Kudus agar mereka dibimbing oleh Roh. Nyanyi Beni Kreator. Ya. Untuk apa? Mengingatkan kita supaya kita ini dari hari pertama itu tidak boleh dimulai oleh muka muram, tapi dimulai oleh roh sukacita. Karena itu kita mohon supaya roh itu memenuhi seluruh hidup kita hari itu saja. Sudah? Itu caranya menjaga hati. Supaya tidak muka flat, muka muram, muka cemberut, kecemasan, kegalauan, ketakutan, dan seterusnya. Ya, mohon roh kekuatan untuk mengalahkan kenajisan yang ada dalam hati kita. 2, biasanya 10 poin. Ini baru 2. Siap-siap nyanyi lagi supaya kalau ngantuk. Yang kedua adalah minta hati yang baru kepada Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa Ia akan memberikan hati yang baru dan semangat baru dalam hati kita kalau kita memintanya. Coba baca Yeskiel pasal 36.
Ya, Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Orang yang galau, hatinya penuh kecemburuan, iri hati, dengki, marah, muram dan lainnya. Yehezkiel mengundang orang itu, mengajak orang itu untuk minta hati yang baru kepada Tuhan dan semangat baru. Yehezkiel berjanji kepada Tuhan seperti ini. Kamu akan kuberi hati yang baru. Kamu semua akan saya beri hati yang baru. Mau tidak? Mau? Mau baju baru atau emas baru atau hati baru? Pilih jujur saja. Mumpung ada lelang ini, lagi diskon nih. Kalian mau apa? Mau hati baru atau baju baru? Ibu-ibu saya nggak yakin. Ibu-ibu saya nggak yakin hati baru. Pasti baju baru. ATM baru. Ya ibu-ibu bagaimana? Pilih suami baru atau ATM baru? Pasti ATM baru. Suami mah selamanya. Kalian pilih mana? Hati baru atau baju baru? Saya punya teman. Saya barusan pulang dari Cina 2 minggu yang lalu. Saya dijemput oleh seorang yang sangat sederhana tapi kayanya minta ampun. Dalam percakapan, dia memberikan pengalamannya tentang kasih Tuhan yang ia alami dalam kehidupannya. Lalu dia jemput saya di airport, lalu dia ajak saya bermalam di rumahnya. Saya hanya mendengar sharing dia bagaimana dia diubah oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubah hatinya. Dari hati dulu uang dirubah oleh Tuhan. Menjadi Tuhan. Dari hantu menjadi Tuhan. Saya tidak komentar karena itu pengalaman dia dan saya hanya mengatakan puji Tuhan. Sepanjang jalan itu 1 jam dari airport ke rumahnya saya hanya ngomong puji Tuhan. Saya nggak bisa bahasa Cina, cuman saya ada translate-nya. Saya hanya bilang puji Tuhan. Nah, saya tidur, kemudian tidur kita jam 11, lalu bangun. Itu kira-kira jam 5 saya bangun dan saya sudah tahu si bapak itu sudah doa Yesus di kapel di rumahnya. Jam 5 pagi. Suami istri sudah doa pagi jam 5 pagi di rumahnya. Saya kaget. Oh, inilah yang dia cita tadi malam itu. Bahwa dia diubah, hatinya diganti, hati baru oleh Tuhan. Ya setelah doa itu lalu istrinya menyiapkan kita makan pagi. Dalam percakapan waktu makan pun yang diceritakan bagaimana mereka dirubah oleh Tuhan. Seolah-olah hati mereka diganti hati baru oleh Tuhan. Dan bagi mereka ketika mereka menemukan Tuhan, nilai dari kehidupan mereka itu lebih tinggi daripada yang mereka perjuangkan selama ini. Maka para saudara-saudari, mari kita minta kepada Tuhan karena janji Tuhan bahwa Ia akan mengubah hati kita, bahwa Dia akan memberikan hati baru kepada kita. Kamu, ya, Yehezkiel 36:25, kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itu janji Tuhan, sadar tidak? Maka mintalah hati baru kepada Tuhan. Jangan minta baju baru, sepatu baru, kalung baru, jam tangan baru. Tetapi kalau kamu diberi hati baru oleh Tuhan, yang meledak itu adalah sukacita, kegembiraan, kasih, pengampunan, kesabaran, kesopanan, kejujuran. Itu yang diledakkan dari mulutmu.
dari matamu. Ketiga, ini baru ke 10 poin loh. Ketiga kesimpulannya. Saudara, kalau kita pikir ulang hidup kita, apa yang kau cari? Coba dipikirkan. Pikir ulang, apa yang kau cari? Coba berikan waktu kepada Tuhan. Setiap hari 5 menit untuk saat teduh, kau berdiam diri. Tanyakan kepada dirimu, apa tujuan hidup saya? Kalau kamu belum ada jawaban, maka mintalah kepada Tuhan untuk dibimbing oleh rohnya. Dan yang kedua, minta hati baru kepada Tuhan, karena Tuhan menjanjikannya untuk kita. Tuhan memberkati.